Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan juga diberikan kemudahan dalam segala urusan dan dilancarkan segala rezeki-rezekinya. Amin. Nah, di video kali ini aku membuat tas lempang mini flap dengan motif puff stitch seperti ini yang dikombinasi dengan single crochet. Ini full semuanya motifnya sama, single crochet dan juga puff stitch seperti ini, dan dibuatnya pun secara spiral jadi sangat mudah sekali. Di sini teman-teman bisa lihat aku menggunakan tutup dan juga kancing sebagai hiasan dan juga security untuk detail tasnya seperti ini. Dan si kancing ini juga fungsinya untuk menjadi pemanis dari si tas yang akan kita buat ini. Dan ini dia untuk ukuran tasnya sendiri adalah segini. Kemudian untuk alasnya adalah segini. Dan kapasitasnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita bisa ini muat handphone, kemudian dompet lipat seperti ini, dan juga lipstick atau bedak pun masih bisa masuk. Jadi kapasitasnya ini lumayan kecil ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bawa dispenser atau apa itu nggak bisa masuk. Lalu apa saja alat dan bahan yang perlu kita persiapkan untuk membuat tas secantik ini? Tapi sebelumnya, kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga subscribe channel ini supaya teman-teman tidak kehilangan jejak-jejak video dari video-video menarik yang ada di channel ini. Oke, kita langsung saja siapkan alat dan bahannya. Kalau sudah, klik tombol subscribe. Dan ini dia alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Di sini bahan utama yang aku pergunakan adalah benang polikilap dari Basitian. Ini warnanya biru muda cerah seperti ini teman-teman ya. Dan kita memerlukan 2 gulung benang karena satu benang tidak cukup. Dari 2 gulung benang itu sisanya hanya segini saja. Jadi kehitungnya 1,5 gulung habisnya. Kemudian untuk hakpennya aku menggunakan hakpen ukuran 2.5 atau nomor 4. Ini adalah hakpen yang aku turunkan 1 nomor sehingga nanti hasilnya itu akan lebih padat. Kemudian di sini ada stitch marker, kemudian ada korek untuk menggunting benangnya, dan di sini juga aku menggunakan kancing hias seperti ini, dan ini teman-teman bisa dapatkan juga di toko yang sama dari benang ini, yaitu di Basitian. Teman-teman bisa cek tokonya, aku taruh di link di description box. Oke, jadi itu aja alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita akan membuat alasnya terlebih dahulu teman-teman. Dan di sini aku akan membuat slip knot dan membuat rantai sebanyak 5 kali. Slip knot sudah selesai, kemudian rantai sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sempurna. Kemudian kita akan mulai membuat alasnya dengan single crochet bolak-balik. Caranya kita akan menuju row yang pertama dengan colok hakpen di lubang yang kedua dari hook atau hakpen. Ini hakpen, lubang yang pertama, dan ini adalah lubang yang kedua. Kita colok di sini, hakpen, kita tarik benang, sisa 2 loop, ambil benang lalu habiskan. Sempurna. Single crochet yang pertama di row yang pertama sudah selesai. Kemudian ada sisa 3 rantai lagi, kita akan isi masing-masing rantainya dengan single crochet. Colok, kait tarik, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Total ada 4 single crochet pada masing-masing baris. Colok, kait tarik, sisa 2 loop, habiskan. Sempurna. Row yang pertama sudah selesai, kita punya 4 lubang, 1, 2, 3, 4 dari 4 single crochet. Kemudian kita akan menuju ke row yang kedua. Caranya adalah kita buat terlebih dahulu rantai sebanyak 1, kemudian kita putar pekerjaan kita. Lalu kita buat single crochet di atas single crochet yang telah kita buat tadi. Total ada 4 single crochet. Colok, habiskan. Kemudian kita isi masing-masing lubang dengan 1 single crochet. Row yang kedua sudah selesai, kita akan membuatnya secara bolak-balik terus menerus. Kita ulangi sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Nanti kita akan ketemu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kita lanjut ke row yang ketiga.
Dan ini dia teman-teman, aku sudah membuat single crochet bolak-balik sebanyak 26 baris atau 26 rows. Jadi dari sini sampai ke sini adalah total 26 rows. Kemudian kita akan membuat single crochet mengelilingi alas yang telah kita buat ini. Pertama kita akan membuat rantai terlebih dahulu sebanyak 1 kali. Kemudian kita akan membuat single crochet pada lubang yang pertama, yaitu di sini. Kita akan colok hakpen, kait benang, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Sempurna. Single crochet yang pertama sudah selesai, kita akan tandai terlebih dahulu dengan menggunakan stitch marker. Kemudian kita akan lanjut membuat single crochet pada masing-masing lubang 1 single crochet. Kita colok hakpen, kait benang, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Colok, kait, tarik, sisa 2, ambil benang, habiskan. Colok, kait, tarik, sisa 2, ambil benang, habiskan. Kita akan membuat masing-masing lubang 1 single crochet dan kita akan melakukannya sampai ke sini. Kita akan ketemu di sini. Nah ini dia teman-teman, aku sudah membuat single crochet masing-masing lubang 1 single crochet, dan di sini kita bertemu dengan lubang yang terakhir pada pojok ini. Kita akan isi dengan 2 kali single crochet. Kita colok hakpen, kait benang, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Single crochet yang pertama, kemudian kita buat single crochet yang kedua di lubang yang sama. Kita colok hakpen, kait benang, sisa 2 loop, kait benang, habiskan. Sempurna. Setelah itu kita akan membuat single crochet di lubang-lubang berikutnya, yaitu di sini. 1 lubang, 1 single crochet saja. Nah, di lubang yang terakhir ini, yang di pojok ini, kita akan isi dengan 2 single crochet juga. Ini single crochet yang pertama, dan ini adalah single crochet yang kedua. Sempurna. Kita akan lanjut membuat single crochet pada masing-masing lubang berikutnya. Ini benang berlebih ini bisa kita gencet dan kita sembunyikan ya teman-teman. Kita akan buat di sisi yang satu ini 1 lubang 1 single crochet. Kita akan lanjut membuat single crochet di masing-masing lubang 1 single crochet sampai ke ujung bagian sini. Nah di sini nanti kita akan isi dengan 2 single crochet juga pada pojoknya, dan nanti kita akan ketemu di sini. Kita lanjut buat single crochet. Nah ini dia teman-teman, aku sudah berada di lubang yang terakhir. Kita akan isi dengan single crochet yang terakhir. Kemudian kita akan menutupinya dengan membuat slip stitch pada lubang yang telah kita tandai ini. Ini kita colok hakpen di sini, kemudian kita kait benang, langsung habiskan. Sempurna. Kemudian kita akan membuat 1 kali lagi single crochet secara memutar 1 putaran. Caranya adalah kita akan buat rantai terlebih dahulu sebanyak 1. Kemudian kita akan membuat single crochet pada back loop, yaitu di sini. Kita colok hakpen di sini di lubang di lubang yang pertama. Sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Kemudian kita akan membuat single crochet pada back loop di lubang berikutnya, yaitu di sini. Kita akan isi masing-masing lubang single crochet pada back loop. Seperti ini. Oh iya, ini kita tandai dulu single crochet yang pertama yang tadi kita buat supaya kita tidak lupa. Oke, kita lanjut membuat single crochet pada masing-masing lubang pada back loop sampai dengan memutar ke sini, memutar sini sampai dengan ke sini. Nanti kita akan ketemu di sini.
Nah, ini dia aku sudah membuat single crochet sampai dengan 1 putaran mengelilingi alas yang telah kita buat ini. Kemudian kita akan lanjut ke putaran berikutnya. Di round berikutnya kita akan mulai membuat motifnya. Caranya kita lepas terlebih dahulu penanda rajut ini. Lalu kita akan membuat single crochet langsung pada lubang yang telah kita tandai tadi. Di sini kita colok, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Sempurna. Lalu kita akan tandai single crochet yang pertama ini dengan penanda rajut. Berikutnya kita akan membuat motif puffnya. Kita akan ambil benang, lalu colok hakpen di lubang berikutnya, yaitu di sini kita colok, kemudian kita kait benang, tarik, sisa 3 loop, kemudian kita ambil benang lagi, colok lagi hakpen di lubang yang sama, colok, kemudian kita kait, tarik, sisa 5 loop, kemudian sekali lagi kita akan ambil benang, lalu colok hakpen di lubang yang sama, lalu kait, sisa 7 loop pada hakpen kita. Setelah itu kita akan ambil benang dan menghabiskan semuanya. Dan kita akan tutup dengan 1 rantai sempurna. Motif puff stitch yang pertama sudah selesai. Kita akan lanjut membuat single crochet pada lubang berikutnya, yaitu di sini. Kita colok hakpen, kemudian kait benang, tarik, sisa 2 loop, ambil benang, lalu habiskan. Kemudian kita akan membuat motif puff stitchnya. Di lubang berikutnya kita ambil dulu benang, lalu kita colok hakpen, lalu ambil benang lagi, sisa 3 loop, ambil benang lagi, colok hakpen di lubang yang sama, kait, sisa 5 loop, sekali lagi kita ambil benang, colok hakpen, kait, tarik, sisa 7 loop pada hakpen kita, kemudian kita akan kait benang dan langsung menghabiskannya. Lalu kita langsung tutup dengan 1 rantai sempurna. Kemudian kita buat single crochet pada lubang berikutnya. Colok, kait tarik, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Sempurna. Motif puff stitch yang kedua sudah selesai. Berikutnya kita akan mengulangi pola yang sama dengan membuat motif puff di lubang berikutnya. Kemudian single crochet, motif puff, single crochet, motif puff, dan seterusnya sampai dengan mengelilingi pekerjaan yang telah kita buat ini, dan kita akan ketemu di sana. Kita lanjut membuat motif puffnya. Nah, ini dia teman-teman, aku sudah membuat 1 putaran motif puffnya. Kemudian di round berikutnya atau di putaran berikutnya, ini terlebih dahulu kita lepas si penanda rajutnya. Dan kita akan membuat 1 single crochet pada lubang tersebut. Sisa 2 loop, ambil benang lalu habiskan. Sempurna. Kemudian kita akan membuat 1 putaran single crochet di round yang kedua motif ini. Caranya kita akan colok hakpen di lubang berikutnya, yaitu di sini. Ini patokannya adalah puff di row sebelumnya. Kemudian kita buat single crochet. Lalu kalau kita lihat di atas bagian sini ada 1 lubang, kita akan lewat dan kita akan membuat single crochet pada lubang berikutnya. Patokannya adalah single crochet yang kita buat di round sebelumnya, yaitu di sini. Jadi ini kita lewat, kemudian kita akan colok hakpen di sini, kemudian kita buat single crochet seperti ini. Sempurna. Kemudian berikutnya kita akan bikin single crochet di lubang berikutnya seperti ini. Dan kita akan lewati 1 patokannya, yaitu di atas motif puff di round sebelumnya, dan kita akan buat single crochet pada lubang berikutnya, yaitu di sini, dan patokannya adalah single crochet pada round sebelumnya. Lalu kita buat lagi single crochet pada lubang berikutnya dan kita lewati 1
patokannya itu seperti biasa, lalu kita buat single crochet di lubang-lubang berikutnya. Lalu kita akan mengulangi melewati yang tadi, kemudian kita buat single crochet pada lubang-lubang berikutnya. Kita lewat, lalu kita buat single crochet di atas single crochet di row sebelumnya, terus single crochet lagi, lewat, dan seterusnya. Ini patokannya single crochet yang kita buat di round sebelumnya ya teman-teman. Lalu di sini kita lihat patokannya yang kita lewati adalah di atas puff stitch yang telah kita buat di round sebelumnya. Oke, kita lanjut membuat satu putaran single crochet sampai dengan mengelilingi pekerjaan yang kita buat. Kita ketemu di situ. Nah, ini dia teman-teman, aku sudah membuat satu putaran single crochet. Kemudian di putaran berikutnya kita akan membuat motif puffnya. Di sini patokannya kita lihat ada motif puff terakhir di round sebelumnya. Kita akan lanjut langsung membuat motif puff di lubang berikutnya, yaitu di sini. Kita colok hakpen, kait benang, tarik sisa 3 loop, ambil benang lagi, lalu colok hakpen di lubang yang sama, sisa 5 loop, ambil benang lagi, colok di lubang yang sama, sisa 7 loop, baru kita akan habiskan. Sempurna. Kemudian kita akan membuat pola yang sama seperti di round sebelumnya, membuat motif puff. Kita buat single crochet di lubang berikutnya, dan kita akan membuat motif puff di lubang berikutnya setelah membuat single crochet itu, yaitu di sini. Ini patokannya kita ada di atas motif puff sebelumnya. Sisa 5 loop, ambil benang lagi, colok hakpen di lubang yang sama, sisa 7 loop, ambil benang lalu habiskan, dan rantai sebanyak 1, sempurna. Kemudian kita buat lagi single crochet di lubang berikutnya, membuat pola yang sama seperti biasanya. Ini patokannya kita buat motif puffnya di atas motif puff pada round sebelumnya. Ini motif puff di round sebelumnya, dan di atasnya kita buat motif puffnya lagi. Kita buat motif puffnya, sisa 3 loop, ambil benang, kait benang, sisa 5 loop, ambil benang, colok hakpen, kait sisa 7 loop, habiskan, lalu kasih rantai 1, kemudian single crochet, kemudian kita ulangi membuat motif puffnya, colok hakpen, sisa 7 loop, ambil benang, lalu habiskan, rantai 1, sempurna. Lalu kita buat single crochet di lubang berikutnya. Kita lakukan pola yang sama terus menerus seperti di round puff sebelumnya. Kita akan membuat mengelilingi sampai dengan satu putaran motif puffnya. Kemudian diselang-seling membuat satu putaran single crochet, lalu membuat motif puffnya, lalu membuat putaran single crochet lagi, diselang-seling sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Nanti kita ketemu di ukuran yang kita inginkan. Ini kita lanjut membuat motif puffnya. Nah, ini dia teman-teman, aku sudah membuat motif puffnya sampai dengan ke round 30. Di sini aku menghitungnya hanya menghitung untuk putaran puffnya saja atau baris puffnya. Caranya kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan ke atas ini adalah 15 pon. Dan ini sambungannya bergeser ke tengah, tidak apa-apa teman-teman, karena kita akan lanjut membuat putaran single crochet setelah ini. Setelah itu kita akan buat tutupnya. Sebelumnya kita buat dulu single crochet secara memutar. Dan seperti biasa, yang ini kita lewat dan kita akan membuatnya di atas single crochet berikutnya. Kemudian sebelum di popcorn stitchnya,
di lubang berikutnya. Lalu ini kita lewat lubang di atas popcornnya, kita langsung buat single crochet dan single crochet. Dan seperti biasa kita akan buat satu putaran single crochet. Kita akan lanjut teman-teman sampai dengan ke sini, nanti kita ketemu di sini. Nah, ini dia teman-teman, aku sudah mengelilingi satu putaran single crochet ini. Ini kita berada di atas motif puff yang terakhir di round sebelumnya, dan kita akan buat single crochet di lubang berikutnya, yaitu di sini. Ini adalah single crochet yang terakhir. Dan setelah itu sisa benang satu gulung itu tinggal segini teman-teman, jadi kita bisa langsung tarik. Kita akan mematikan si rajutannya. Caranya sama seperti biasa yang kita lakukan. Ini satu lubang ini kita akan lewati, dan kita akan membuatnya di lubang yang ini. Caranya colok hakpen bagian belakang, lalu tarik. Setelah ditarik, kita akan kembalikan si benang ini masuk ke dalam sini. Kita colok hakpen dari bagian bawah, kemudian kita kait benang, tarik. Kita akan habiskan. Setelah itu kita akan merapihkan si benang ini. Kita akan sembunyi-sembunyikan di belakang. Dan ini kita tinggal rapihkan seperti ini. Lalu berikutnya kita akan membuat tutup dari si tasnya. Ini kita akan sembunyikan terlebih dahulu dan rapihkan. Nah, untuk membuat tutupnya, di sini aku sudah kasih penanda rajut ya teman-teman. Dan aku ingin tilap atau lipat dua seperti ini. Nah, di sini aku sudah menandai lubang dengan penanda rajut. Kita hitung dari sini sampai dengan ke sini adalah 27 lubang. Jadi aku hitung dari sini, dari yang aku tandai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan ke sini adalah 27 lubang. Nah, untuk membuat tutupnya kita ambil benang baru dari gulungan baru karena sudah habis ya tadi. Ini kita bisa lepas si penanda rajut ini. Dan kita akan membuat single crochet di lubang tersebut. Caranya kita ambil benang seperti ini. Kemudian kita buat rantai dulu sebanyak 1 kali. Lalu kita akan colok hakpen di lubang yang sama dan buat single crochet. Kait, tarik, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Sempurna. Single crochet yang pertama sudah selesai. Kita tandai dengan penanda rajut. Nah, berikutnya kita akan membuat single crochet pada lubang berikutnya. Kita colok hakpen, kait benang, tarik, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Sempurna. Kita akan melakukannya pada lubang-lubang berikutnya, masing-masing lubang 1 single crochet, sehingga total single crochet yang akan kita buat adalah 27 single crochet sampai dengan ke ujung yang telah kita tandai ini. Kita akan buat masing-masing lubang 1 single crochet. Kita akan ketemu sampai ke ujung yang telah kita tandai tadi. Dan ini teman-teman, aku sudah membuat 1 baris single crochet. Kemudian ini kita akan lepas penanda rajut di lubang terakhir ini. Kita buat single crochet yang terakhir. Dan kita akan membuat 1 single crochet 1 baris lagi. Kita balikan pekerjaan kita. Ini row yang pertama, kemudian ini adalah row yang kedua. Kita buat rantai 1, kemudian kita balik pekerjaan kita. Lalu kita isi
masing-masing lubang dengan satu single crochet sampai dengan baris ini selesai. Colok, kayak tarik, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Kita buat masing-masing lubang satu single crochet sampai dengan ke ujung bagian sini. Nanti kita akan ketemu di sini. Nah, ini dia teman-teman, aku sudah berada di penghujung baris kedua. Kita akan buat single crochet yang terakhir di lubang yang terakhir ini. Sempurna. 2 baris single crochet sudah selesai. Kita akan menuju row yang ketiga. Kita akan buat puff stitch. Kita buat rantai sebanyak 1, kemudian kita putar pekerjaan kita. Lalu kita akan buat single crochet pada lubang yang pertama, yaitu di sini. Kita colok hakpen, lalu kait benang, tarik, sisa 2 loop, ambil benang, lalu habiskan. Sempurna. Berikutnya kita akan membuat puff stitch. Di lubang berikutnya kita ambil benang, lalu colok hakpen, kait, sisa 3 loop, ambil benang lagi, lalu colok hakpen di lubang yang sama, kait benang, tarik, sisa 5 loop, ambil benang lagi, lalu colok hakpen di lubang yang sama, kait benang lagi, tarik, sisa 7 loop di hakpen kita, lalu kita ambil benang lagi dan habiskan. Sempurna. Kita tutup dengan 1 rantai. Berikutnya kita akan membuat single crochet di lubang berikutnya, yaitu di sini. Kita colok hakpen, kait benang, tarik, sisa 2 loop, ambil benang, lalu habiskan. Sempurna. Motif puff stitch yang pertama sudah selesai. Berikutnya kita akan membuat motif puff di lubang berikutnya, yaitu di sini. Kita ambil benang, colok hakpen, kait, sisa 3 loop, ambil benang, colok hakpen di lubang yang sama, ambil benang, sisa 5 loop, ambil benang lagi, colok di lubang yang sama, ambil benang lagi, sisa 7 loop, ambil benang dan habiskan. Dan kita tutup dengan 1 rantai. Sempurna. Berikutnya kita akan buat single crochet pada lubang berikutnya. Sempurna. Puff stitch yang kedua sudah selesai. Berikutnya kita akan mengulangi dengan pola yang sama, yaitu membuat motif puff sampai dengan ke ujung bagian sini. Nah, kita buat dulu motif puff di lubang berikutnya, kemudian single crochet, motif puff, single crochet, motif puff, single crochet sampai dengan ke ujung sini. Nanti kita ketemu di sini. Dan ini dia teman-teman, aku sudah membuat motif puffnya 1 baris di row yang ketiga ini. Berikutnya kita akan menuju row yang keempat. Ini di lubang terakhir ini kita akan isi dengan 1 single crochet. Sempurna. Setelah itu kita akan membuat 1 baris single crochet di row yang keempat. Kita buat rantai sebanyak 1 dulu. Kemudian kita putar pekerjaan kita dan kita buat single crochet pada lubang yang pertama ini. Kemudian kita buat single crochet pada lubang yang ini. Kita akan melewati 1 lubang ini. Kita akan lewati yang di atas puff stitch ini, kita lewati dan kita akan membuat single crochet pada lubang berikutnya, yaitu di sini. Kita colok hakpen, kait benang, tarik sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Lalu kita buat kita buat single crochet di lubang berikutnya, colok, kait, tarik, sisa 2 loop, ambil benang, habiskan. Kemudian lewati yang ini dan kita akan buat di lubang yang berikutnya. Single crochet, lubang berikutnya. Kita lakukan terus menerus single crochetnya sampai dengan ke ujung row yang keempat ini. Nanti kita akan ketemu di row yang keempat ini. Nah, ini teman-teman, aku sudah membuat row yang keempat, yaitu 1 single crochet sebanyak 1 baris ini. Kemudian kita akan menuju row kelima. Kita buat rantai dulu sebanyak 1, kemudian kita putar. Lalu kita akan mengulangi hal yang sama seperti di row yang ketiga ini. Buat motif puff stitchnya seperti di round yang ketiga. Dan kita akan mulai dengan membuat single crochet pada lubang yang pertama.
Dan berikutnya kita akan membuat puff stitch di lubang berikutnya. Kita ambil benang, colok, kait tarik sisa 3 loop, ambil benang, colok di lubang yang sama, kait sisa 5 loop, ambil benang lagi, colok di lubang yang sama, kait sisa 7 loop, lalu ambil benang dan habiskan. Lalu kita kasih rantai 1, sempurna. Puff stitch yang pertama sudah selesai, kita buat single crochet di lubang berikutnya. Dan kita akan mengulanginya, membuat puff stitch ini seperti di round ketiga, dan kita akan mengulangi row kedua dan ketiga sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Jadi kita selang-seling single crochet, kemudian puff stitch, single crochet, puff stitch sampai dengan ukuran yang kita inginkan. Ini kita lanjut buat satu row puff stitchnya. Sisa 7 loop, ambil benang, habiskan, rantai 1, kemudian single crochet, lanjut. Nah, ini dia teman-teman, aku sudah membuat sampai dengan 21 row atau 21 baris bolak-balik seperti ini. Kemudian berikutnya di baris ke-22 kita akan membuat single crochet satu baris lagi, dan kita akan membuat tali untuk pengait ke kancingnya. Dan di sini aku sudah tandai tengah-tengah daripada si tutup tasnya. Jadi cara menentukannya, kita hitung dari sini si puff stitchnya 1 2 3 4 5 6, dan di sini juga 1 2 3 4 5 6 sampai dengan di sini tengah-tengahnya yang ke-7. Kita akan mulai membuat satu baris single crochet lagi sampai dengan ke sini, nanti kita ketemu di sini. Kita lanjut. Single crochet di lubang yang pertama, kemudian single crochet di sini. Kita buat seperti biasa. Kita akan ketemu di sini. Nah, ini dia, aku sudah sampai di lubang yang telah kita tandai dengan penanda rajut ini. Dan ini adalah lubang yang biasa kita lewati. Setelah sampai sini kita akan membuat rantai sebanyak 12 kali atau secukupnya si ini. Jadi kita buat rantai sebanyak 12. 1 2 3 4 5 12. Ini aku sudah punya 12 rantai. Ini kita bisa lepas. Dan kita akan membuat single crochet pada lubang di atas single crochet pada row sebelumnya. Ini adalah lubang yang biasa kita lewat. Jadi kita tidak ada melewat atau mengurangi hitungan. Ini teman-teman bisa bikin 12 atau secukupnya. Teman-teman bisa tes dengan menggunakan kancing seperti ini. Lalu kita akan lanjut membuat single crochet sampai dengan ujung bagian dari si baris yang ke-22 ini, yaitu di sini. Ini dia, aku sudah sampai di ujung baris yang ke-22 ini. Kemudian kita akan membuat baris yang terakhir, yaitu baris ke-23, membuat motif puffnya. Kita buat rantai dulu sebanyak 1, kemudian kita putar pekerjaan kita. Lalu kita buat single crochet di lubang yang pertama. Dan kita akan buat motif puff di lubang berikutnya. Kita akan bikin motif puff sebanyak 1 baris lagi. Ini kita lanjut membuat motif puff seperti biasanya teman-teman, sampai dengan ke bagian sini. Nanti kita akan ketemu di sini. Dan ini dia, aku sudah sampai ke bagian sini teman-teman. Di sini kita bisa lihat ada single crochet yang terakhir yang kita buat si rantai ini. Kita akan isi dengan single crochet karena kita sudah membuat motif stitch puff stitch di lubang sebelumnya. Sempurna. Setelah itu kita akan loncat ke bagian single crochet yang ini, yang ada rantainya ini. Kita akan membuat motif puff di situ karena ini kita sudah buat single crochet. Ini motif puff, ini single crochet. Berikutnya kita akan membuat motif puff, yaitu di sini. Kita colok hakpen, tarik sisa 3 loop, ambil benang,
colok hakban lagi, sisa 5 loop, ambil benang lagi, colok sisa 7 loop, habiskan. Kita tarik rantai 1, kemudian kita buat single crochet di lubang berikutnya. Sempurna. Ini kurang lebih nanti kelihatan seperti ini. Jadi si pengait ini adanya di dalam, tidak terlihat. Kita lanjut membuat motif puffnya sampai dengan ke ujung bagian baris ini. Nanti kita akan ketemu di sini. Nah, ini dia teman-teman, aku sudah sampai di sini. Ini adalah row yang terakhir. Kita bisa tarik benangnya dan kemudian kita potong. Lalu kita akan sembunyikan si benang yang berlebih ini. Kita sembunyikan benang berlebih ini dan kita akan pasang kancingnya di sini. Ini kita kira-kira saja ya teman-teman. Nah, kita pasang di sini menggunakan benang ini juga. Oke, setelah itu, setelah pasang kancing, kita buat talinya. Nah, berikutnya kita akan membuat talinya dengan menggunakan basic Romanian short. Dan untuk membuat talinya ini, teman-teman bisa cek videonya di sini atau linknya aku akan taruh di description box supaya tidak kelamaan. Dan kita akan langsung memasangkan si tali basic Romanian short ini ke badan tasnya. Nah, ini dia teman-teman, aku sudah memasang si kancingnya. Cara memasangnya cuma diikat tali seperti ini aja ya teman-teman. Jadi kayak dijahit gitu, terus di dalamnya aku sedikit bakar supaya lebih kencang. Dan di sini juga aku sudah pasang si tali bagian sisi satunya lagi, dan kita akan memasang sisi satunya lagi. Kita pastikan tidak ada yang terlilit si talinya. Kemudian di sini aku sudah pasang needle yarn dan kita akan langsung jahit ke badan tasnya. Cara jahitnya juga teman-teman bisa bebas seperti apa, yang penting rapih. Kalau aku caranya seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa sembunyikan si benang ini di bagian dalamnya, dan kita bisa sedikit bakar ya, karena ini bahannya polyester, jadi kita bisa bakar sedikit supaya tidak terlihat. Kita rapikan. Ini langsung bakar aja dah. Nah, dan ini dia teman-teman, tasnya sebetulnya sudah selesai teman-teman, tinggal kasih puring saja. Cuman aku di sini videonya nggak aku sertakan dengan puring. Jadi teman-teman bisa pakai metode teman-teman sendiri untuk memasang puringnya. Tasnya sudah selesai teman-teman, begitu pula dengan video tutorialnya. Dicukupkan sampai segini saja. Semoga teman-teman suka dengan tutorial dan desain tas yang aku buat kali ini. Kalau misalkan suka, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen, juga share video ini supaya teman-teman yang lain bisa tahu ada video menarik seperti ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, salam rajut Indonesia.